pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Ku pasti bisa. Dengarkan Chill Hop dengan layar terkunci dan belajar tanpa jeda. Coba YouTube Premium gratis. Seusai itu, senja jadi sendu, awan pun mengabu. Kepergianmu menyisakan duka dalam hidupku. Ku meminta rindu, menyesali waktu. Mengapa dahulu tak ku ucapkan aku mencintaimu sejuta kali sehari. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu. Beranikan diri, kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. 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 Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu. Beranikan
Tonton dan buat video singkat di aplikasi YouTube. Memperkenalkan video pendek ala YouTube, YouTube Shorts. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Ku pasti bisa. Baik, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 9:18 waktu Indonesia Barat, alangkah lebih baiknya jika kita mulai saja pelatihan pada pagi menjelang siang ini. Oke, saya ingin menyapa dulu nih, ada Kak Dea dan juga Kak Mega. Mungkin apabila tidak terkendala sinyal, bisa langsung open cam ya Kak, supaya kita bisa lebih mengenal lagi. Dan selamat datang juga saya ucapkan kepada Kak Beta Romadianti yang nantinya akan menjadi pemateri kita pada siang hari ini terkait dengan pelatihan seperti itu.
Oke, marilah acara pada pagi menjelang siang ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pelatihan calon pengajar profesional level basic yang pertama dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah mengangkat harkat dan martabat manusia dari lembah kegelapan menuju puncak yang terang benderang, zaman yang disinari dengan cahaya iman, Islam, dan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, kakak-kakak sekalian, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pelatihan calon pengajar profesional level basic, di mana ada 3 kurikulum. Yang pertama yaitu konsep dasar pembelajaran dan juga prinsip dan teknik pembelajaran. Kurikulum ini totalnya ada 10 jam pelajaran. Seperti itu. Sebelum berbicara lebih jauh lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Nurmawanti, biasa dipanggil Rizky. Saya adalah mahasiswa semester 5 di Universitas Negeri Yogyakarta. Senang sekali pagi ini bisa bertemu dengan kakak-kakak semua dan juga Kak Beta yang akan menjadi pemateri pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa supaya acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa tidak pernah cukup karena kita akan selalu berdoa. Terima kasih. Oke, baik. Tidak perlu lama-lama ya teman-teman, langsung saja. Saya akan memperkenalkan siapa sih pemateri hebat kita pada pagi hari ini yang akan menyampaikan pelatihannya. Oke, kita share screen. Bentar teman-teman, terdapat sedikit kendala teknis. Oke, apakah share screen sudah dapat dilihat? Lihat Mbak Rizky. Oke. Jadi pemateri kita pada pagi hari ini yaitu Mbak Beta Romadianti Magister Sains. Nah, di sini sudah tertera riwayat pekerjaan, pelatihan, pendidikan, dan juga award yang telah didapatkan oleh Kak Beta. Gitu. Kita mulai dari riwayat pekerjaan. Pada tahun 2013 hingga 2015, Kak Beta ini sebagai salah satu guru di MBS Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2015 sampai 2017 sebagai asisten peneliti dan juga pengajar lepas. 2017 hingga 2019 menjadi tenaga kependidikan UGM. Tahun 2019 hingga tahun 2021, Kak Beta bekerja di Widya Iswara di LKPP. LKPP ini adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kemudian tahun 2021 hingga sekarang, Kak Beta bekerja sebagai PNS Tugas Belajar LKPP. Selanjutnya yaitu pelatihan yang pernah diikuti oleh Kak Beta. Yang pertama yaitu kompetensi calon fasilitator PBJ. Kemudian kompetensi fasilitator tingkat lanjut, pelatihan fasilitator PBJP. PBJP adalah pengadaan barang dan jasa tingkat dasar dan juga fasilitator PBJP level 2 dan 3. Kemudian untuk pendidikan Kak Beta sendiri,
Yang pertama yaitu pada tahun 2009 hingga 2013 Kak Beta menempuh pendidikan fisika di Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian 2015 hingga 2017 menempuh MMPT UGM yaitu Magister Manajemen Pendidikan Tinggi, dan juga tahun 2021 hingga sekarang menempuh DKIK di UGM. DKIK adalah Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan. Seperti itu, teman-teman. Untuk award telah diterima Kak Beta, yang pertama yaitu tahun 2015 hingga 2017, Kak Beta menerima beasiswa UGM. Tahun 2021 hingga sekarang, Kak Beta menerima award LPDP. Sehingga tidak diragukan lagi ya teman-teman bagaimana kerennya pemateri kita pada pagi hari ini. Oke, aku mau sapa Kak Beta dulu nih. Halo Kak Beta. Halo Mbak Rizky. Oke, bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah luar biasa hari ini bertemu teman-teman dari SGB Academy. Oke, alhamdulillah ya Kak. Gimana Kak Beta, apakah sudah siap untuk berbagi informasi bersama dengan teman-teman yang sudah ada di room? Siap. Oke, Selalu baik. siap. Masya Allah, mantap sekali Kak Beta ini. Oke, langsung saja Kak Beta tanpa perlu lama-lama kepada Kak Beta Romadianti Magister Sains, saya silakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rizky. Mungkin bisa di stop share. Oke. Sebelumnya saya sapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Meskipun baru 3 orang ya, dari berapa Mbak Rizky yang seharusnya hadir ya? Ya, 10 ya. Dari 10 orang, memang kita mentargetkan tidak terlalu banyak ya, biar bisa berinteraksi dengan baik di kelas gitu. Jadi ini memang pelatihannya hanya singkat ya, 2 jam. Jadi hanya 2 jam dan istilahnya kita sekaligus saling mengenal ya, sebagaimana yang sudah disampaikan di SGB Academy, bahwa teman-teman di sini nanti juga ada kesempatan untuk menjadi tutor di SGB Academy. Nah, nanti juga boleh ditanyakan ya terkait program tutor ini, kemudian kalau tertarik boleh tanya-tanya. Nah, mungkin sebelum masuk lebih jauh gitu ya, kita kenalan dulu ya. Mungkin saya sapa dulu dari Mbak Dea ya. Mbak Dea, apa kabar Mbak Dea? Ya, halo Kak. Baik Kak kabarnya. Oke, Mbak Dea masih mahasiswa atau sudah lulus? Mbak Dea? Udah lulus Oh, udah lulus. Lulus tahun berapa? 2017 Kak. 2021. Oh, 2021. Sekarang udah jadi guru atau masih mencari-cari? Masih cari-cari juga sih Kak. Oke. Baru lulus kemarin soalnya. Oh, baru aja ya? Ya. Oke, semoga lancar ya. Semoga nanti juga bisa bergabung nih di SGB Academy. Oke, selanjutnya dengan Kak Mega ya. Halo Kak Mega, sehat? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Kak Mega masih mahasiswa atau sudah lulus? Sudah lulus, Kak. Oh, sudah lulus juga. Lulus tahun berapa kalau boleh tahu? Sama Kak tahun ini juga, sama kayak Kak Deka. Oke. Berarti ini pada ngelamar CPNS kali ya? Enggak? Atau ngelamar enggak? Kalau saya itu, saya ngajar juga di malam hari, ngajar les gitu kan, Kak. Kayak gitu. Oke, sekarang udah tatap muka ya, Mbak Mega ya? Kalau saya sih ngajarnya online aja sih nerimanya. Oke. Oke, makasih Mbak Mega, Mbak Dea. Kita lanjut ke yang ketiga, ada Mbak Nurul ya. Halo, Kak Nurul. Halo, Kak Nurul. Apakah terkendala open mic? Mungkin bisa ditulis di chat ya, Kak Nurul ya. Kalau misalnya ini, nanti bisa disampaikan di chat. Nanti kita sapa lagi ya, Kak Nurul ya. Baik,
kita langsung aja ya teman-teman ya. Di sini ada 3 orang, nggak masalah. Jadi yang penting kita sesuai dengan program kita. Kita ada program CPP namanya calon pengajar profesional. Itu ada basic dan advance. Nah, yang basic ini itu ada 2 kurikulum ya. Yang pertama itu kita akan belajar dulu tentang konsep dasar dari pembelajaran itu seperti apa gitu. Nah, terus yang kedua itu kita akan belajar tentang prinsip dan teknik tentang pembelajaran. Jadi seperti tadi sudah disampaikan ya CV saya gitu, kebetulan saya sudah mengajar itu dari anak yang masih kecil, dari yang TK gitu ya, dari dulu dari yang masih kecil TK sampai kan pekerjaan saya Widya Iswara ya, sampai orang-orang tua tuh yang udah sepuh, yang usianya udah 50 tahun, 40 tahun, PNS itu udah pernah istilahnya saya pernah mengajar lah. Jadi ada berdasarkan pengalaman itu nanti kita akan sharing-sharing terkait pembelajaran di kelas itu seperti apa itu. Nah, ini yang pertama ya, yang akan kita bahas. Nanti kita diskusi aja ya, teman-teman ya. Jadi feel free saja kita diskusi. Dari yang pertama itu tentang konsep dasar pembelajaran. Nah, kalau menurut teman-teman yang ada di sini sendiri ini kan udah kebanyakan udah lulus ya Mbak Dea dan Mbak Mega. Pembelajaran sendiri sih menurut Mbak Dea dan Mbak Mega apa sih? Mungkin dari Mbak Dea dulu. Silakan Mbak Dea. Halo Mbak Dea atau Mbak Mega, silakan. Kalau menurut Mbak Dea dan Mbak Mega, pembelajaran sendiri itu apa sih? Proses ajar mengajar. Proses ajar mengajar. Oke, boleh. Mbak Dea mau menambahin mungkin? Atau Mbak Nurul? Oke, kita pegang ya dari Mbak Mega, ada proses ajar mengajar, pembelajaran. Nah, sebelum kita jawab apa sih sebenarnya pembelajaran, ini nanti akan kita bahas ya. Ada pembelajaran, teori pembelajaran, kemudian ada Bloom's taksonomi. Kalau teman-teman semuanya sudah belajar di pendidikan pasti nggak asing ya dengan taksonomi Bloom ya. Nah, ini yang pertama nih tentang pembelajaran dan kinerja. Tadi Mbak Mega nyebutin nih, pembelajaran itu adalah proses ajar mengajar. Benar, prosesnya memang ajar mengajar. Tapi sebenarnya apa sih yang pengen kita dapat dari belajar? Nah, sebenarnya belajar itu adalah bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi bergerak dari posisi sekarang, kita itu pengetahuannya misalnya 3%. Setelah belajar kita sebenarnya bergerak. Cuman kita nggak sadar kita bergerak. Kita bergerak dari yang tadinya tahu sekian persen menjadi lebih tahu lagi. Nah, itu belajar. Jadi belajar itu sebenarnya ada pergerakan. Sekarang Anda di sini, nanti setelah selesai dari pembelajaran ini, harapannya teman-teman tuh ada di sini gitu. Itu belajar. Nah, sekarang sebagai guru ataupun calon guru, teman-teman harus kayak gitu, harus melihat, oh berarti siswa saya nih nanti yang tadinya tuh nggak tahu gitu ya, yang tadinya nggak tahu harus jadi tahu. Yang tadinya nggak ngerti harus jadi ngerti. Jadi ada sesuatu nih, ada sesuatu yang membuat si siswa itu bergerak dari dia nggak tahu jadi tahu. Itu kalau siswa ya. Kalau keterampilan misalnya teman-teman nanti ngajar untuk keterampilan gitu ya, misalnya rias pengantin atau misalnya MUE gitu ya, MUE atau misalnya membuat bunga gitu, apa istilahnya itu yang merangkai bunga. Nah itu kan keterampilan tuh, berarti dari nggak bisa jadi bisa gitu. Nah itu nggak, kalau kita cuma sekedar ngasih tahu, oh iya misalnya saya sekarang nih nggak melibatkan teman-teman semua, saya cuma ngasih tahu
ini, dan tidak ada dari teman-teman itu keterikatan untuk tahu, maka nggak akan tercapai nih. Dari nggak tahu menjadi tahu. Ya nggak? Misalnya saya ngomong terus bla 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 bla, tapi nggak didengerin misalnya, ya nggak akan tercapai nih dari nggak tahu menjadi tahu. Jadi yang bertugas untuk melakukan ini siapa? Yang bertugas untuk melakukan ini ya Anda ini, guru-guru atau calon guru. Kalau siswanya nggak mau dengerin, sebenarnya tidak sepenuhnya salah siswanya. Siswanya nggak mau dengerin. Nah, itu bisa jadi karena kita kurang menarik, ya kan? Atau effort kita untuk menarik siswa itu kurang. Nah, di situ itu harus ada sisi introspeksi dari guru. Nah, mungkin sampai sini dulu, silakan. Kalau ada yang ingin diskusikan nih. Mungkin dari pengalaman teman-teman mungkin pas ngajar atau pas ngelesin ya Mbak Mega. Ada nggak sih pengalaman yang kok ini anak nggak dong sih, atau apa yang ingin diceritakan? Silakan. Ada 2 pengalaman, Kak. Yang pertama itu saya pernah ngajar anak kelas 4 SD. Kebetulan nih anaknya memang tipe yang nggak bisa konsentrasi. Memang dia nggak main HP kayak anak-anak lain kan. Biasanya anak-anak lain nggak konsen karena HP. Kalau dia ini memang orangnya gampang terdistraksi. Ada orang, nanti dia ngejek ngomong orang lain. Terus kalau misalnya diam, kita tanyain, dia bakal senyum, tapi sebenarnya otaknya itu lagi memikirkan hal yang lain. Terus itu juga kadang nanti dia tiba-tiba liatin atap, liatin tembok. Sebenarnya cara kita mengajar itu menarik buat dia, cuman dia memang nggak bisa fokus 100% gitu loh Kak, tipenya. Kita udah ngajarin berkali-kali, tapi dia susah nangkep. Jadi ngejelasin satu hal, itu 1 jam kayak kurang gitu loh Kak. Udah pakai cara banyak hal. Terus dia gampang lupa orangnya. Jadi nanti dia sudah paham nih Kak, berapa menit. Terus nanti beberapa menit kemudian dia udah lupa tuh apa yang dia tadi udah paham. Nah, kalau yang kedua tuh kasusnya anak kelas 2 SD yang saya ajar, Kak. Dia sebenarnya seneng, Kak, sama cara saya ngajar gitu ya, karena dia banyak ketawa dan lain-lain. Tapi pas sudah masuk ke materi, udah, Kak, dia konsennya nggak bisa 100% gitu kan, Kak. Jadi nanti tiba-tiba dia langsung bilang, Kak, nonton video aja yuk. Jadi dia langsung ngalihin pembicaraan lagi gitu loh, Kak. Jadi saya yang mau targetnya hari ini sudah bisa A, jadi nggak bisa. Karena dia mau yang lain gitu sih, Kak. Oke, mantap nih pengalamannya Mbak Mega nih. Kalau Mbak Mega ngajarnya apa mata pelajarannya? Saya ngajarnya bahasa Inggris, Kak. Bahasa Inggris. Oke. Sebenarnya emang permasalahan di anak-anak kayak gitu ya. Jadi sering ada masalah belajar. Ya kan, permasalahan belajar, gangguan belajar. Betul. Kalau dulu saya juga pernah tuh pengalaman seperti Mbak Mega gitu ya. Anaknya itu masih TK lah, sekitar umur 5 tahun. Itu kalau ngajar itu sampai dia tuh, kalau saya ngajar ya, anaknya tuh sampai nungging lah, apalah, naik ke meja lah, kayak gitu. Jadi benar-benar apa ya, benar-benar kita tuh harus bisa menarik perhatian dia gitu. Mungkin bisa kebayang sih kayak yang Mbak Mega sampaikan tadi. Mbak Mega udah menarik nih, tapi dari anaknya itu nggak ada. Kalau yang kita sebut tuh istilahnya, pertama dia ada gangguan belajar, yang kedua mungkin engagement anak itu belum sampai gitu ya, istilahnya belum paham kalau ini tuh penting gitu. Nah, kalau dari kedua itu Mbak Mega akhirnya berhasil nggak? Maksudnya berhasil membuat itu atau masih sampai sekarang masih seperti itu? Kalau yang kelas 2 SD ini sebenarnya cepat nangkep sih, Kak. Belajarnya tuh cepat nangkep, dia cepat paham. Cuman ya gitu Kak, agak greget juga sih, takutnya itu gini Kak, kan kita ngajar 1 jam ya. Jadi tuh aku ada kayak ketakutan materi yang aku pengen dia sampai itu malah nggak nyampe di dia gitu loh Kak. Karena 1 jam lebih didominasi
main hal yang lain kebanding belajar gitu kan Kak. Nah kalau yang kelas 4 SD ini sih kebetulan sudah nggak ngajar lagi sih Kak. Oke, kalau saya boleh saran sih yang anak kelas 2 SD ya, itu sebenarnya bagus juga kita ngikutin tapi kayak tarik ulur Mbak. Jadi kayak kita anggap dia anak kita lah gitu ya. Jadi kita kasih tapi habis itu belajar ya kayak gitu. Tapi emang kita nggak bisa maksain karena semakin kita maksain anak semakin nggak nyaman. Apalagi anak kecil ya. Semakin nggak nyaman, anak itu semakin nggak mau belajar gitu. Jadi ya menurut saya sih apa ya langkah yang udah ditempuh sama Mbak Mika sih udah benar, cuman tinggal nanti di manage aja ya, tinggal di manage aja. Oke, ada lagi teman-teman yang lain yang mau sharing mungkin di sini? Belum ada ya? Kalau belum ada, kita lanjut. Nah, ini tuh sebenarnya ini lebih ke orang yang sudah paham ya, ke istilahnya yang sudah 12 tahun ke atas. Jadi nanti kalau teman-teman ngajarnya itu yang orang yang sudah 12 tahun ke atas, itu akan ada nih namanya skill dan motivasi. Apalagi kalau kayak Mbak Mika kan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris itu kan pasti semuanya butuh. Bahkan kalau saya pun sampai sekarang masih sering les bahasa Inggris kayak gitu. Jadi kalau untuk yang udah sebenarnya pembelajaran itu ada dua ini ya. Ada human performance itu ada dua, ada motivasi dan ada skill. Ada orang itu yang memang motivasinya rendah, skillnya rendah. Ada yang motivasinya rendah, skillnya tinggi. Ada yang orang itu skillnya rendah, motivasinya tinggi. Ada yang semuanya tinggi, dia motivasinya tinggi, kemudian skillnya juga tinggi. Nah ini orang yang ibaratnya ini apa ya, bintang lah, itu yang ini. Nah kalau kita ngajar tadi seperti anak-anak yang kelas 2, kemudian kelas 4, yang masih di bawah 12 tahun tuh biasanya di sini nih. Yang pertama mereka nggak ngerti kalau belajar itu tuh memang penting gitu. Ini tuh penting loh gitu. Pendekatan untuk bilang ini tuh penting loh nak gitu. Ini tuh berat banget di sini. Motivasinya pasti rendah. Kemudian skill-nya atau pengetahuannya juga rendah gitu. Jadi effort-nya benar-benar luar biasa. Nah, ini untuk sebenarnya kuadran untuk strategi ya. Strategi gimana sih kalau kita menghadapi orang-orang yang seperti itu. Nah, ini contohnya misalnya gini nih. Misalnya di kelas ya. Terutama kalau nanti teman-teman udah di kelas yang berbagai macam orangnya. Di kelas ya, kalau misalnya di kelas, kita bayangin aja lah kita pas zaman SMA atau kita pas zaman kuliah, pasti ada kan orang-orang yang dia tuh benar-benar nggak pintar, terus nggak semangat, ada. Kemudian ada yang nggak pintar, tapi dia tuh semangat orangnya, gitu. Ada yang orang itu nggak semangat tapi dia pintar, gitu. Biasanya tuh nggak semangat tapi pintar tuh misalnya dia tuh kalau ngerjain apa-apa itu sebenarnya tuh pintar, jenius gitu. Cuma dia tuh nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau maju ke depan, nggak mau, cuman diam aja gitu. Ada orang yang pintar dan dia itu motivasinya tinggi banget. Dia tuh ya ngerjain ke depan, ya ini. Nah ini kalau kita bayangin di kelas ada kan kayak gitu ya. Di kelas kayak gitu. Ibaratnya SMP ke atas lah. SMP ke atas tuh pasti udah kelihatan kayak gini. Nah, gimana caranya kalau misalnya tadi orangnya itu yang nggak pinter, ya dia motivasinya rendah, ya pendekatannya itu secara persuasif. Kita harus mendorong dulu motivasinya dia, gitu. Jadi ya ini tuh penting loh, ini tuh penting, ini tuh apa sih? Kita harus menarik perhatian, ini tuh apa sih? Ini tuh penting. Nah itu di yang kuadran pertama. Kalau kita nemuin, misalnya nanti les, anaknya ini sebenarnya pintar, gitu. Udah kelihatan tadi kayak yang anak kelas 2 itu, anaknya itu sebenarnya pintar, tapi dia itu cuman
nggak termotivasi aja, berarti solusinya ya dimotivasi. Dia tuh pintar, cepat nangkep, cuman dia tuh malas. Nah, itu berarti dimotivasi. Berarti pendekatannya afektif ya, lebih ke ayo mengajak, keterikatan biar dia tuh termotivasi untuk menjadi juara, istilahnya gitu. Nah, kalau yang ini permasalahannya itu adalah dia itu nggak pintar tadi ya, dia tuh nggak pintar tapi motivasinya tinggi, itu gampang, tinggal ya udah dikasih aja. Ini biasanya yang paling nyenengin bagi kita ya, pengajar ya. Dia motivasinya udah tinggi, cuman nggak bisa, ya udah kita ajarin aja. Nah, kalau teman-teman nanti nemuin orang yang udah pinter, udah termotivasi, jangan diajarin. Karena nanti dia bosan, apa sih? Tapi kayak kasih challenge. Jadi, kamu bisa nggak nih ngerjain ini? Kalau bisa nanti kamu aku kasih ini. Gitu. Jadi, beda-beda ya, tergantung kita tuh nemuin sesuatu kayak apa gitu. Nah, sampai sini silakan kalau ada diskusi, teman-teman. Boleh kalau ada diskusi dari Mbak Dea, Mbak Mega, Mbak Nurul. Pernah nggak nemuin orang yang beda-beda kayak gini atau dalam satu kelas? Silakan Mbak Mega, kayaknya udah penik. Sebenarnya semua yang tadi disebut itu semua ini sih Kak, deskripsi dari murid-murid aku sih Kak. Memang bermacam-macam. Ada satu ya Kak, dia tuh udah pinter Kak, tapi motivasinya tuh rendah. Kita sebagai guru sudah semangat nih Kak, ngajar berapi-api gitu kan, mencoba untuk ngelawak, mencoba untuk membuat kelas menarik gitu. Tapi anaknya tetap poker face gitu aja Kak, tetap wajahnya tuh datar, tetap gak ketawa pun yang kayak kayak terpaksa gitu Kak. Jadi kita kayak bingung gitu loh Kak, cara ngadepinnya gimana ya. Nah, kalau misalkan anak ini udah paham ya Kak, jadi kan saya nggak perlu harus jelasin yang gimana-gimana gitu kan tentang materinya, paling cuma 10 menit gitu, yang kayak PPT yang untuk 1 jam, jadinya cuma 10 menit nih sama dia. Ya udah nih, kita cobalah untuk speaking gitu Kak, ngomong-ngomong aja. Ya tapi ya gitu Kak, tetap aja anaknya datar, jadi saya bingung tuh gimana yang ngadepinnya. Udah pernah ditanyain belum? Dia senangnya apa gitu? Sudah Kak, Terus apa yang menarik bagi dia? aku selalu nanya Kak ke murid-murid aku, gimana nih feedback kamu pengen aku ngajar kayak gimana nih? Aku selalu kayak gitu kan Kak. Dia cuma bilang, kayak gini udah oke kok Kak, udah cukup kok Kak. Jadi nggak ada kayak feedback gitu Kak, aku jadi bingung gitu, gimana ya? Susah banget. Tapi perkembangannya adalah dia mau ngomong banyak sih Kak, itu aja. Yang pertama dia tertutup, sekarang udah mau ngomong banyak. Tapi ya itu Kak, ekspresifnya itu kurang banget, jadi kita jadi pengajar nih sulit juga. Apalagi dia itu kalau nyalain video biasanya itu kan dimatiin gitu kan Kak. Pas sudah disuruh nyalain, biasanya jidatnya doang Kak yang muncul. Aduh, bingung banget. Itu gimana ya Kak ya solusinya? Kalau menurut saya sih itu sebenarnya dia udah termotivasi Mbak. Sebenarnya dia itu sudah bergerak ya, kalau tadi kita lihat gerak ada perpindahannya. Artinya dia dari yang nggak banyak ngomong jadi banyak ngomong. Sebenarnya dia udah termotivasi. Mungkin sekarang Mbak tinggal bergerak aja dari motivate ini ke challenge ya. Jadi kasih aja dia apa gitu yang bikin dia greget gitu loh. Dicoba nanti apa misalnya yang bikin dia tuh kayak greget apa sih gitu. Atau jangan-jangan dia itu memang bukan nggak termotivasi ya, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin dia udah motivate tuh. Cuman dia itu kayak apa ya, saya memang kayak gitu. Orang kan ada yang wajahnya tuh emang datar gitu yang oke. Iya Kak, orangnya memang gitu Kak. Nah, mungkin emang kayak gitu. Cuman kadang-kadang kita sebagai guru kadang kan pengen yang ekspresif, ya nggak sih? Kayak misalnya saya sekarang ngajar aja, dapat Mbak Mega nih, Mbak Mega nyampein kayak gini kan saya seneng gitu kan. Pasti Mbak Mega juga kan pengen dapat murid yang responsif gitu.
Bener banget. Ya itu kan kepuasan kita sebagai pengajar. Tapi kita nggak bisa maksain ya, maksudnya ya mungkin memang sudah seperti itu ininya. Apa ya sih, orangnya emang tipenya kayak gitu. Tapi Kak, untuk yang kasus kelas 2 SD itu, apakah memang tidak apa-apa pembelajaran 1 jam itu didominasi, kita nurutin dia nonton video ya, tapi sebenarnya videonya juga bahasa Inggris sih Kak, jadi kan berhubungan. Tapi kan nggak sesuai sama target kita gitu ya. Itu nggak apa-apa nggak sih Kak, didominasi? Kalau menurut aku, yang penting, yang pertama itu kalau untuk permasalahan itu adalah motivate ya. Karena motivate itu, saya memotivasi dia untuk belajar itu hal yang terpenting berarti saat ini. Bukan memasukkan, sebenarnya apa ya, bisa aja kan memotivasi dia, misalnya Mbak pengen materi tentang apa tuh, ya videonya dari awal udah disiapin tuh video tentang itu, dan dia diajak ngobrolnya pakai bahasa Inggris misalnya kayak gitu. Jadi apa yang dia senengin tetap kita kasih, tapi tetap dimasukin istilahnya apa ya, apa yang pengen Mbak capai tetap dimasukin di situ gitu. Itu kalau menurut aku sih. Dan ini satu lagi ya, mungkin pengalaman yang mirip banget kayak gitu ya. Yang anak yang apa nungging-nungging itu Mbak, yang tadi aku ceritain, itu tuh dia itu dari yang benar-benar nggak mau belajar Mbak. Jadi emang nungging ngapain. Ya aku nggak maksa gitu kan. Nggak maksa, kita ikutin aja. Dia pokoknya senyamannya dia lah. Sekarang bahkan dia yang tadinya nggak bisa baca dulunya, terus berkembang sampai jadi anak terbaik di kelasnya. Dapat penghargaan. Dan sampai sekarang nih orang tuanya, itu udah 10 tahun yang lalu ya, orang tuanya tuh masih tetap kontak aku meskipun aku udah nggak ngajar, karena merasa anaknya itu dari yang ya tadi ya, motivate tadi ya, dari yang nggak pengen belajar lah, jadi dia termotivasi belajar, mau belajar, sampai akhirnya dia jadi murid yang terbaik di kelasnya. Jadi apa yang Mbak lakukan sekarang tuh belum tentu Mbak dapat sekarang, bisa jadi itu bakal anak itu tuh bakal kedepannya tuh benar-benar berubah gara-gara sesuatu hal kecil yang Mbak lakukan di masa sekarang. Kalau Kakak tuh butuh berapa lama tuh Kak? Akhirnya dia bisa fokus ke Kakak? Lama, aku tuh ngajar dia tuh lama lah, pokoknya ya nggak cuma sebulan 2 bulan, lama banget. Karena aku kan datang ke rumahnya dulu ya, jadi benar-benar membaur sama keluarganya, benar-benar apa ya, benar-benar mengikuti apa yang dia mau, benar-benar gitulah, benar-benar ini banget. Karena kan kalau Mbak mungkin online ya sekarang ya. Online Kak, itulah Nah, kenapa. itu juga jadi kendala juga. Kalau pas waktu aku dulu kan nggak online ya, jadi kita ikutin dia benar-benar kayak ngasuh anak gitulah ibaratnya ya. Kita bawa dia, yuk kita belajar yuk, nanti adik belajar ini ya gitu-gitulah. Kayak ngasuh Tapi anak gitu. kan Kak, kadang orang tua itu kan maunya anaknya bisa fokus belajar gitu kan, kurang paham kalau anaknya itu sebenarnya nggak bisa fokus, dan kita tuh sedang belajar supaya anaknya tuh mau tertarik sama kita, mau fokus ke kita. Nah itu kayak gimana tuh Kak jelasin ke orang tua yang kayak gitu? Nah itu dia. Nah itu nanti sebenarnya harusnya ada juga penjelasan ke orang tuanya bahwa sebenarnya kalau kita bahasakan tuh report ya, anaknya tuh sekarang tuh kondisinya seperti ini, terus nanti kita akan treatment seperti ini, nanti yang kita harapkan ke depannya seperti ini. Nah itu sebenarnya itu kalau di SGB Academy bagian dari program kita ya. Jadi orang tua itu juga tahu perkembangan anaknya seperti apa, kayak gitu. Jadi kadang kan orang tua over expectation ya, terlalu berharap anaknya tuh bisa kayak gini, tapi dia sebenarnya nggak ngerti nih si orang tua tuh anaknya kayak gimana gitu. Nah itu mungkin pendekatan Mbak ke orang tuanya. Kalau Mbak Mega modelnya ini lewat bimbel atau ke Mbak Mega sendiri? Langsung ke saya. Oh kalau langsung ke Mbak Mega mungkin bisa
ini aja kayak WA orang tuanya, kondisi anaknya sekarang kayak gimana, maksudnya sekarang udah mulai membaik Bu, nanti mungkin pelan-pelan izin kita biar meningkatkan motivasinya dulu ya Bu, atau kita kasih pengertian aja lah ke orang tuanya. Itu kalau dulu saya juga ngobrol-ngobrol terus karena dulu belum zaman WA ya Mbak Mega ya, dulu kan langsung ya ke rumah. Terus pas langsung ke rumah itu, setiap selesai, itu pasti juga kebetulan orang tuanya itu memang kayak apa ya, benar-benar tahu lah kondisi anaknya gitu, emang susah belajar kayak gitu. Jadi ya diskusi-diskusi setiap selesai belajar tuh pasti dilakukan. Kayak gitu. Ada lagi Mbak Mega? Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini yang teori pembelajaran ya. Nah, sebenarnya ini dua ini nih. Dari dua fokus dari proses pembelajaran itu. Tadi kalau misalnya Mbak Mega sampaikan, gimana nih, saya sebenarnya pengen mencapai pembelajaran sampai ini, materi ini, gitu. Tapi pesertanya kurang. Nah, pesertanya kurang Nah, disinilah dua hal yang penting dalam pembelajaran itu. Yang pertama adalah konten, yang kedua itu connection. Connection itu nanti nyangkutnya ke apa? Nyangkutnya ke motivasi yang tadi udah kita lihat di sebelumnya ya. Nah, di sini kan ada dua nih, ada skill, ada motivasi. Nah, konten itu ke skill-nya. Konten itu ke bisa enggaknya anak itu konten. Nah, kalau connection itu lebih ke motivasi. Jadi kalau tadi Mbak Mega ngajakin nonton film, ngajakin apa, itu bagian dari membangun connection. Membuat anak itu nyaman. Kalau anak itu nanti sudah nyaman, orang yang belajar sama kita udah nyaman, tinggal kita masukkan kontennya. Seperti apa yang kita inginkan. Jadi kalau connection ini belum terbangun, sebenarnya konten ini bisa jadi tidak menjadi apa-apa, nggak ada maknanya. Dia kayak pintar, tapi udah habis itu dia nggak ada keterikatan dengan materi yang kita ajarkan. Tuh. Kita sapa dulu ya, ada Mbak Mirza ya ini. Halo Mbak Mirza. Mbak atau Mas ya? Halo Mbak Mirza Mardiatus. Ada di sini Mbak Mirza? Oke, sepertinya pada malu-malu ya di sini ya. Ya udah nggak apa-apa, kita lanjut lah. Untung ini ada Mbak Mega nih, tetap ini ya Mbak, biar hidup kelas kita nih. Nah ini ada dua, ada konten dan ada connection. Nah ini sebenarnya gambaran tentang teori pembelajaran ya. Teori pembelajaran. Mulai dari nih. Behaviorism. Itu pembelajaran yang intinya itu fokus pada perilaku. Tidak pada apa yang terjadi di pikiran. Jadi kalau kita tuh melihat, tadi kayak ngelihat, oh kok dia tuh ekspresinya kayak gitu ya. Kayak gitu. Kok enggak, kayaknya nggak ada ini ya. Nah itu kita fokus ke perilaku. Implikasinya apa ketika kita fokus ke perilaku? Itu belajarnya itu jadi kayak apa ya? Yaudah kamu belajar nih. Kita melihat orang itu nggak holistik gitu loh, nggak secara holistik. Jadi kita tuh melihat tuh dari luarnya aja. Padahal belum tentu loh orang yang tadi kayak kok kayaknya datar sih, iya. Belum tentu orang yang datar tadi tuh sebenarnya dia tuh nggak belajar, belum tentu. Nah itu yang behaviorism.
Yang kedua itu cognitivism. Kalau cognitivism itu fokusnya itu pada informasi yang diterima, dikelola, disimpan, dan dimunculkan. Jadi kalau dalam pembelajaran ini tuh biasanya tuh guru tuh pengen selalu diperhatikan kayak gitu. Pengen pesertanya tuh kayak nunjukin bahwa si peserta itu bisa tahu, paham. Nah, itu cognitivism. Nah, ini kurva ya. Ini kurva Ebbinghaus. Ini tuh gimana orang itu lupa. Jadi sebenarnya kalau sekarang kita belajar nih, sekarang kan kita lagi belajar tentang konsep pembelajaran. 6 hari lagi nih, tinggal 25% yang kesisa. Jadi kalau teman-teman sekarang, ini pun kalau semuanya keserap, itu 25% kesisa. Kesisa dari apa yang kita serap. Nah, dari tadi yang cognitivism itu jadi konsepnya tuh mengulang-ulang pembelajarannya. Karena apa? Karena mengikuti ini, kurva ini. Jadi harus diulang-ulang terus. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Nah, ini sebenarnya juga bagus juga kalau misalnya teman-teman ngajar ya. Sebelum teman-teman masuk ke materi selanjutnya, teman-teman tanyakan dulu tuh materi yang sebelumnya. Nah, itu dapat istilahnya apa ya? Dapat memperpanjang kurvanya. Jadi ketika diulang lagi, ditanyakan lagi, kemarin materinya apa? Ingat nggak? Masih ingat nggak? Ayo, kalau nanti ingat aku kasih hadiah, kayak gitu. Nah, itu sebenarnya proses ini sedang merepetisi, biar nggak hilang. Nah, itu tujuannya kalau kita ngajar, itu kita nanyain dulu materi yang sebelumnya. Nah, yang ketiga itu konstruktivism. Kalau konstruktivism itu, ini lebih ke problem based. Lebih ke problem based. Jadi ketika teman-teman masuk, belajar, itu teman-teman itu istilahnya sudah ada permasalahan dulu nih yang harus dipecahkan, yaitu problem based. Ini cocok untuk orang dewasa. Nah, ini belum taksonomi, ada 3 ya. Kalau kita ngajar itu kan sebenarnya kita nggak cuman pengen anak itu pinter, tapi kan kita juga pengen anak itu ada keterampilan tertentu dan punya attitude yang baik. Gitu kan. Nah, ini ada belum taksonomi. Nah, ini dia. Nah, kalau kognitif itu ada yang pertama itu mengingat. Jadi kalau kita ngajar, tadi kalau Mbak Mega tadi kan cerita ya, ada dia tuh cepat lupa gitu. Berarti dia tuh di 1 aja belum nih, Mbak Mega. Di 1 aja belum. Dia bahkan mengingat aja belum bisa. Nanti kalau dia itu sudah diingat, udah ingat, dia mengerti. Kalau udah mengerti pasti dia ingat. Kalau udah mengerti pasti dia ingat. Jadi kalau Mbak Mega tadi bilang ini anaknya ini kok cepat lupa. Nah, jangan-jangan karena dia nggak ngerti. Gitu, jangan-jangan karena dia nggak ngerti. Nah, yang ketiga itu apply. Dia bisa mengaplikasikan, dia ngerti dan bisa mengaplikasikan. Kalau ini kalau di bahasa Inggris kayaknya cocok ya. Nah, setelah apply itu analyze. Jadi menganalisa. Kalau udah bisa menganalisa, ini salah nih. Menganalisa contohnya gini, ada orang yang lagi ngomong gitu ya. Biasanya bahasa Inggris ya, ada orang yang lagi ngomong, kemudian si anak itu diminta untuk mengoreksi atau mencari kesalahan dari apa yang temannya lakukan. Nah, itu misalnya analyze. Kalau apply itu misalnya dia ngomong, dia speaking sendiri. Nah, itu apply. Kalau analyze itu berarti dia menilai orang lain gitu. Menganalisa dari apa yang orang lain lakukan itu mana yang salah. Nah, yang selanjutnya evaluate.
evaluate itu mengevaluasi ya, sama ya tadi menganalisa mana yang salah dan harus diapakan sih ini gitu. Nah, yang terakhir itu adalah create. Jadi dia bisa membuat sesuatu. Ini kalau kognitif. Kemudian kalau yang afektif, nah ini tadi kalau dilihat tadi yang ada kasus nih yang menarik yang dari Mbak Mika tadi yang receiving. Receiving itu kan berarti menerima. Nah, tadi anak yang datar itu dia sampai di sini aja nih Mbak, receiving. Jadi dia kayak ya udah dia nggak bisa merespon gitu loh. Jadi secara afektif sebenarnya dia itu ada masalah. Dia nggak bisa merespon dengan baik. Kalau sudah bisa merespon, dia bisa menilai. Setelah menilai, dia bisa mengorganize dan mengkarakterisasi. Nah, selanjutnya yang terakhir itu psikomotor. Nah, ini sebenarnya kalau untuk yang trainer-trainer yang olahraga ya, dari imitasi, kemudian manipulasi. Imitasi itu berarti meniru ya, meniru, kemudian manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Ini kalau psikomotor. Sebenarnya ini lebih cocok untuk yang trainer olahraga gitu ya, psikomotor. Nah, mungkin ini dulu. Sampai sini ada diskusi, silakan teman-teman. Ini materi kita pas banget 1 jam. Ada yang ingin didiskusikan, Mbak Mega, Mbak Dea? Tadi sempat ada masuk Mbak Mirse ya, sempat ada masuk, tapi keluar lagi. Kalau nggak ada yang ingin didiskusikan, mungkin Mbak Rizky, silakan Mbak Rizky. Untuk materi 1 sudah selesai. Tadi sebelum sempat disampaikan yang terkait voucher ya. Ini silakan Mbak Rizky. Sebelum kita lanjut. Apakah suara saya dapat terakses? Iya, terdengar Mbak. Oke, terima kasih Mbak Beta yang telah menyampaikan materi yang pertama untuk pagi hari ini. Gimana nih Mbak Dea dan juga Mbak Mega, apakah sudah lebih paham terkait dengan cara menangani siswa ketika di kelas? Aktif sekali ya Bun. Mantap Mbak Mega. Sudah gitu. Oke. Nah, akademi juga akan bagi-bagi voucher untuk teman-teman yang aktif, dan di sini saya lihat tadi Mbak Mega sangat sehingga nanti Mbak Mega bisa nih langsung menghubungi nomor SGB Akademi yang sudah ada di grup gitu. Bilang aja mau minta voucher gitu. Nanti bakal dikasih oleh the admin SGB Akademi seperti itu. Oke, mungkin siap 45, mantap. Oke. Mungkin itu Kak Beta sedikit selingan dari aku gitu ya. Kak Beta, apakah sudah siap lagi kalau misalkan mau lanjut atau gimana nih Kak Beta? Siap. Tapi sepertinya yang materi 2, karena ini kan cuma berdua ya. Nanti kita lebih banyak diskusi aja ya, yang materi 2. Gitu. Mbak Ki, boleh Mbak Ki langsung ke saya aja ya, berarti ya? Oke, ya. Silakan Mbak Beta untuk melanjutkan sesi keduanya. Semangat Mbak Beta dan juga teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Mbak Ki. Selamat ya buat Mbak Mega. Nah, nanti Mbak Dia juga mungkin nggak akan ketinggalan ya Mbak Rizky ya. Nanti kita juga akan bagi buat Mbak Dia. Jadi karena cuma 2 orang, sebenarnya kita siapin ada
sebelumnya tuh ada 5 voucher. Tapi ternyata tadi ada yang keluar masuk. Nanti kita kasih ke yang standby aja. Jadi di sini kita seru-seruan aja. Kita masuk ke materi 2 ya, teman-teman ya. Di sini sebenarnya prinsip dan teknik pembelajaran, kita banyak diskusi aja. Yang akan kita tekankan di sini itu adalah mindset dari seorang pengajar. Nah, ini sebenarnya mungkin ya materi mindset ini bisa jadi bermanfaat bagi teman-teman baik di kelas maupun di luar kelas. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman misalnya apply di pekerjaan seperti itu, jadi mindset ini sebenarnya bagus untuk dibawa. Misalnya teman-teman sedang apply untuk jadi guru misalnya, ya ini mindsetnya gitu. Jadi yang pertama, ketika teman-teman mengajar, itu teman-teman harus fokus pada peserta. Jadi tidak fokus kepada diri kita sendiri. Contoh, misalnya tadi ada hal-hal yang tadi berdasarkan diskusi sama Mbak Mega tadi ya, kita kan kadang-kadang itu ada rasa kepuasan dari kita sebagai pengajar, pengen siswanya itu aktif, gitu kan, pengen siswanya itu merespon kita. Nah itu sebenarnya kepuasan kita sebagai pengajar. Nah kita balik, kita fokus pada peserta. Jangan-jangan peserta itu memang ada gangguan tuh terhadap atau dia tuh memiliki kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain sehingga tidak merespon kita. Nah, itulah fungsinya fokus pada peserta pembelajaran. Jadi kita sebagai fasilitator pun nggak baper gitu. Nah, misalnya contoh nih kayak tadi, contoh langsung nih, misalnya tadi ada yang masuk ya, peserta yang masuk. Kemudian kita tanyain, nggak jawab nih, nggak jawab. Kemudian pergi lagi, contoh di kelas ini tadi ya. Kalau saya sebagai si fasilitator ini, sebagai si pengajar, saya baper, maka saya tidak akan bisa memberikan yang terbaik kepada peserta yang masih ada di sini. Benar atau enggak? Nah, itu contohnya. Misalnya teman-teman lagi ngajar, ngerasa nggak diperhatiin gitu ya sama muridnya gitu. Kemudian teman-teman baper, nggak fokus ke peserta, tapi fokus ke perasaan teman-teman sendiri. Itu akibatnya teman-teman nggak akan bisa memberikan yang terbaik buat peserta yang diajar, buat si siswa itu. Kita jadi macet karena udah baper ya. Nah, itulah makanya sebagai guru kita nggak boleh baperan. Ibaratnya, ibaratnya hati nih, hati kita itu harus terbuat dari dari coklat. Kenapa dari coklat? Kalau kena dingin kita beku gitu. Tapi kalau kena panas kita meleleh. Jadi istilahnya nggak baper gitulah. Itu sebagai guru yang pertama. Yang kedua itu pembelajaran secara konstruktif. Maksudnya konstruktif ini gimana gitu ya. Jadi kita itu nggak menganggap murid kita itu nol. Nggak menganggap murid kita tuh nggak tahu apa-apa. Nggak menganggap murid kita itu benda mati. Nggak. Tapi kita tuh nguongke ya, kalau bahasa Jawa itu dia itu manusia gitu, yang pasti punya pengetahuan sebelumnya, yang pasti dia punya kesukaan, kesenangan gitu ya, yang pasti dia itu punya kesibukan gitu. Jadi ya karena banyak hal itu, kita harus mengerti murid kita itu. Kita menjadi bagian dari murid kita itu, jadinya bisa konstruktif. Kita kita mengajar berdasarkan dari karakteristik si peserta itu. Kita ikuti karakteristiknya sehingga bisa terjadi pembelajaran yang konstruktif. Nah, yang terakhir itu belajar secara berkelanjutan. Misalnya teman-teman nanti sudah jadi guru yang sepintar apapun lah, udah jadi guru berprestasi tingkat nasional. Jangan berhenti belajar.
jangan berhenti belajar. Artinya saat kita itu merasa kita itu sudah paling pintar, berarti disitulah letak kegagalan kita sebagai seorang pengajar. Jadi kalau kita tuh merasa udah nggak butuh mendengarkan orang lain, nggak butuh untuk belajar, nah di saat itulah kita sebenarnya gagal sebagai seorang guru atau gagal sebagai seorang pembelajar. Nah itu sih 3 mindset. Nah silakan diskusinya. Kalau dari Mbak Mega atau Mbak Dea, ada yang ingin disampaikan terkait 3 hal ini nih, responnya seperti apa? Boleh? Mbak Dea mungkin belum terdengar lagi suaranya. Mau memberikan pendapat nggak Mbak Dea? Atau Mbak Mega? Atau kita lanjut ya? Kalau belum ada kita lanjut lah. Mungkin sedang ada kegiatan yang lain, nggak apa-apa. Kita lanjut dulu. Nah, kita langsung ke yang kedua, yaitu teknik presentasi. Nah, ini adalah sebenarnya tadi di awal saya juga sudah menyiapkan kuis kayak gitu ya. Cuman karena cuman 2 orang, tadi akhirnya saya ganti jadi menyapa dan bertanya kepada teman-teman. Jadi pada waktu teman-teman mengajar gitu ya, tekniknya, pada waktu kita mau mulai ngajar, jangan langsung nih ke materi, oke baiklah kita akan hari ini belajar, no. Jangan langsung seperti itu, tapi kita mulai dulu nih, yang menyenengin. Saya hari ini gimana? Sehat nggak? Oh sehat, kayak gitu. Terus kita kasih bridging, jadi nanti kita itu mau belajar tentang ini ya, bla 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 bla, kayak gitu. Atau kita mulai dengan pertanyaan gitu. Pernah nggak dengar tentang ini? Gitu. Pernah nggak dengar tentang ini? Iya pernah. Gimana menurut kalian? Nah itu jadi tidak langsung gitu. Jadi ada ada awalan yang membuat orang itu perhatiannya tuh pindah ke kita gitu. Itu awalannya. Jadi kayak ice breaking dulu, bridging dulu gitu ya. Kalau misalnya ada materi sebelumnya atau misalnya saya tuh punya video nih, saya gitu. Punya video, coba kita lihat dulu ya videonya, saya gitu. Kita tampilin videonya. Oke, bagus nggak videonya? Saya gitu. Terus nah, kita mau bahas sesuatu yang terkait banget nih sama video ini gitu. Kayak gitu. Nah, ini untuk awalannya. Nah, ini sebenarnya adalah ini ya, proporsi ya, proporsi dari komunikasi. Apalagi ini kalau misalnya teman-teman itu online. Ini lebih berat lagi. Lebih berat lagi karena apa? Karena pasti kita tidak bisa bersentuhan langsung, kita tidak bisa memberikan rasa secara langsung gitu ya. Jadi emang benar-benar visual ini harus kuat nih. Nah, yang pertama dari verbal. Verbal itu pilihan kata, istilah khusus, bahasa asing, susunan kalimat, itu verbal. Jadi kata-kata yang kita pilih itu harus yang menarik gitu, harus yang sesuai, pas. Kemudian kalau vokal itu terkait dengan ini nih, volumenya. Jadi kalau kita ngajar terus volumenya terlalu kecil itu juga kurang pas. Kita terlalu kecepatan juga nggak bagus. Kemudian harus ada jeda-jedanya. Jadi nggak terus ngomong. Kalau saya praktekkan tadi misalnya setiap selesai saya tanya dulu kan, ada pertanyaan nggak? Nah itu harusnya ada jeda seperti itu. Jadi orang itu ada kesempatan untuk mengolah apa yang udah dia dapat. Mengolah dulu. Kalau ada pertanyaan, kan akan disampaikan. Kalau nggak ada, ya udah lanjut. Nah, itu jeda. Kemudian artikulasi juga harus jelas. Nah, kalau saya lihat, misalnya contoh kayak Mbak Mega, secara vokal bagus. Karena saya belum ngelihat Mbak Mega ya, maksudnya nggak open cam kan.
dari vokalnya udah bagus, dari vokalnya itu udah pengajar, dari vokalnya itu udah apa ya, orang pasti tertarik. Nah itu contohnya. Kemudian yang selanjutnya visual. Nah ini dari ketika mengajar itu mimik muka itu juga penting. Makanya tadi saya bilang ketika online itu jadi kendala. Kalau teman-teman itu ngajar online, usahakan open cam sebagai pengajar. Karena murid ya atau peserta kita itu dari wajah aja juga sudah termasuk bagian dari komunikasi pembelajaran gitu. Kalau kita off cam itu beda lagi dengan ketika kita open cam. Apalagi kita nggak bisa ngelihat langsung ya orangnya. Nah itu sebenarnya udah ada yang berbeda lagi. Bahasa tubuh. Nah makanya tadi open cam ya ini yang nggak kelihatan nih pas waktu kita ini kan bahasa tubuh nggak kelihatan ya, cuma mimik muka aja. Kemudian alat bantu visual, nah itu biasanya PowerPoint, itu wajib ya kalau ngajar. Jangan sampai kita ngomong doang, udah ngomong doang itu berarti sudah kehilangan 55% ini kalau online. Kemudian kontak mata, ini kan nggak ada nih kalau online nih. Nah itu dia. Ini yang Nah, kalau ngajar langsung ini kelihatan. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman nih, biasanya kalau mau ngajar itu kan ada micro teaching ya. Kalau misalnya kita ngelamar di misalnya di sekolah atau di sekolah lah, di sekolah itu pasti ada micro teaching. Nah ini dilihat banget nih, bagaimana kepalanya, kemudian matanya, bahunya, tangannya, kemudian gimana sih mentreatment peserta, nah itu bakalan dinilai. Nah, mungkin sampai sini dulu, kalau ada yang didiskusikan. Ada teman-teman? Kalau belum ada, kita langsung ke ini nih, prinsip persuasi. Jadi ini tuh prinsip persuasi dari Robert Cialdini ya. Itu tuh yang pertama, comparison itu jika orang lain melakukan, saya pun melakukannya. Misalnya kita sedang mempersuasi orang ya untuk mempersuasi orang, bisa aja misalnya orangnya lagi nyapu, kita ikut-ikutan nyapu dulu. Nah itu sebenarnya mempersuasi orang. Orang ketika melihat kita melakukan hal yang sama itu sebenarnya ada keterikatan. Makanya ketika kita mau lobby ke orang misalnya kayak gitu ya, ya kita ikutin kan orang itu mau kemana. Oh ya Pak, saya mau minum apa? Oh ya teh, oh ya saya juga suka teh, misalnya kayak gitu. Terus yang kedua, seseorang melakukan apapun untuk siapa atau apapun yang disukainya. Nah tadi contoh yang Mbak Mega tadi ya, misalnya muridnya suka dengan anime gitu ya. Ya Mbak Mega harus tahu nih tentang anime itu apa sih kira-kira yang menarik gitu ya, yang menarik bisa kita sisipi sebagai bagian dari pembelajaran. Kayak dulu, kalau saya dulu kan sempat ngajar yang SMP SMA itu kan pondok pesantren ya. Jadi mereka itu suka film, sama kayak tadi muridnya Mbak Mega, suka banget nonton film. Maka saya dulu ngajar fisika tuh. Maka saya memasukkan fisika itu di dalam film yang akan mereka tonton. Itu. Nah, itu contohnya. Jadi, apa yang mereka suka kita sisipi. Nah, kalau yang otoritas itu biasanya misalnya orang yang kalau yang ngomong orang penting itu bakalan lebih didengar daripada orang yang nggak penting. Ini contoh persuasi ya. Kemudian jika seseorang memberi, maka saya membalasnya. Itu persuasi juga. Jika saya mengatakan, maka saya pun melakukannya. Itu komitmen, itu juga termasuk persuasi. Sesuatu yang langka atau unik, baik adanya. Nah ini sebenarnya konsep-konsep persuasi ya. Bagaimana menarik orang.
bagaimana mempersuasi orang. Itu caranya seperti ini. Nah, ini sebenarnya nanti akan bermanfaat saat di kelas ya. Saat di kelas nanti akan bermanfaat. Nah, ini gaya bahasa persuasif, lewatin aja. Nah, ini contohnya nih. Misalnya di kelas, saya tahu Anda sangat siap mengikuti, misalnya kalau ngajar ya, wah kayaknya sekarang lagi ceria ya, Dek ya, misalnya kayak gitu, lagi seneng ya, terus kayak dia, enggak Kak, lagi sedih. Oh, lagi sedih, kenapa? Nah, itu kalau saya tahu Anda saat ini sedang siap, kayaknya udah pada siap nih hari ini. Nah, itu termasuk sebenarnya Mbak sedang mempersuasi. Kemudian pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini contoh-contoh ya. Nanti saya akan share nih paparannya, contoh-contoh mempersuasi. Nah, sampai sini disilakan kalau ada diskusi terkait persuasi ini. Ini teknik mempersuasi ketika kita sedang mengajar. Nah, ini contohnya ya, ada beberapa yang bisa kita pakai, contohnya Q&A, pertanyaan-pertanyaan, praktek, videonya, memutar video bisa, dengan games bisa. Ini contoh yang bisa kita sisipi dengan persuasi. Jadi mengajak untuk belajar, memotivasi untuk belajar. Tapi di dalam motivasi itu juga tetap ada konten pembelajarannya. Caranya kayak gini. Nah, sampai sini silakan kita ada diskusi. Mbak Mega, Mbak Dea. Ada yang ingin didiskusikan? Baru 10.25, tapi ternyata materi kita sudah selesai ya. Kita saya stop share dulu. Saya kirim materi ini ya ke kolom chat yang ada di sini. Saya buat dulu ke PDF. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan, teman-teman. Bebas, boleh tentang SGB Academy, boleh tentang apa yang sudah kita pelajari. Ada sumber nilai. Ya, silakan. SGB Academy ini kayak ruang guru atau kayak gimana, Kak? Oke, jadi SGB Academy, kalau ruang guru itu kan full online ya, Mbak ya? Kayaknya, Kak. Jadi kalau kita itu belum berbasis aplikasi. Oke, bentar, ini saya iniin, tunggu dulu, bentar. Ini dulu. Jadi kalau SGB Academy itu adalah lembaga pendidikan dan pelatihan yang di dalamnya itu nanti ada bimbel, Mbak. Bimbelnya itu dia itu online dan offline. Online dan offline. Nah, nanti kalau untuk sistemnya gitu ya, nanti sistemnya itu kita masih dalam pembahasan. Tapi kalau yang sebenarnya kalau offline tuh rencananya di Jakarta dan di Jogja. Nah, tapi nggak tahu nih kalau Mbak Mega dari mana Mbak asalnya, Mbak? Dari Kalimantan, Kak. Wow, jauh banget. Berarti kalau online pesertanya justru dari seluruh Indonesia ya? Iya, Kak. Oke. Kalau selama ini online, Mbak berarti iklan kayak gitu ya modelnya ya? Iklan lewat WA sendiri, lewat Instagram sendiri. Kadang kalau misalnya main aplikasi online gitu, nanti kan mereka tahu tuh kalau aku ngajar, Kak. Nanti mereka kayak, oh berapa harganya? Nah, itu tertarik dari situ juga, Kak. Mantap, mantap, mantap.
Oke, nah kalau SGB Academy itu sih Mbak, kita baru akan mulai semester depan gitu ya. Jadi konsepnya online dan offline. Kalau offline itu sebenarnya kita usahain di yang sudah fix sih di Jogja dan Jakarta cabangnya. Cuman kalau yang di seluruh Indonesia ini baru dalam pembahasan ya, masih dalam pembahasan. Nah, kalau online sendiri kan mungkin kalau untuk bahasa Inggris kayak gitu masih ini ya, masih masuk ya. Tapi kalau untuk pelajaran-pelajaran yang berat kayaknya udah pada bosan nggak sih siswa-siswa itu untuk online? Nah, itu yang baru kita pikirkan. Itu. Oke, ada lagi Mbak Mega? Nggak ada, Kak. Oke, jadi mungkin sementara ini dulu ya. Saya harap semoga Mbak Dea dan Mbak Mega sukses ke depannya, bisa menjadi pengajar yang benar-benar profesional, kemudian mengaplikasikan apa yang sedikit yang kita dapat hari ini ya, terkait prinsip pembelajaran, konsep pembelajaran dalam mengajar, baik secara online maupun offline. Dan semoga nanti bisa bergabung dengan kami di SGB Academy. Terima kasih atensinya. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Rizky. Saya akhiri ya, teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Silakan Mbak Rizky. Oke, terima kasih Mbak Beta yang telah menyampaikan 2 materi dengan sangat detail, dan juga terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah stay dari awal hingga akhir. Jangan lupa nih untuk Kak Mega untuk menghubungi kontak personnya SGB Academy untuk mendapatkan voucher seperti itu ya Kak. Oke, mungkin dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Siap Kak, 5 voucher. Lu banyak sekali. Oke, dari Kak Mega mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, Kak? Kira-kira yang advance kapan, Kak? Nah, ayo Kak Beta, bisa nih dijawab nih. Nanti simak terus untuk SGB Academy ya, Kak Mega ya, untuk program-program kita selanjutnya. Siap, Kak. Iya, jadi seperti itu ya Kak Mega, ditunggu untuk advance gitu. Jangan sampai ketinggalan, pantengin terus Instagram kita di sgb.academy gitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan dalam membawakan acara. Karena tadi kita awali dengan berdoa, alangkah lebih baiknya jika kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Tuhan menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah cukup karena kita akan terus berdoa. Oke, terima kasih. Mungkin bisa open cam terlebih dahulu, teman-teman, untuk kita dokumentasikan. Kak Mega, open cam yuk. Kak Dea juga yuk, open cam yuk, Kak. Supaya kita bisa mendokumentasikan kegiatan pada pagi hari ini. Masya Allah. Virtual background-nya mantep nih, Kak Mega. Oke. Udah siap? Oke. Saya hitung sampai 3 ya, kakak-kakak. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Pantengin terus Instagram kami di @sgb.academy.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Mega, Kak Dea. Terima kasih semuanya. Mbak Kiki, makasih ya. Oke, Beta. Terima Karena kasih. cuman berdua aku jadi oh ya udah deh, nggak usah terlalu banyak. Tapi nggak apa-apa, ini udah memberi masukan ke aku mana materi yang perlu diperbaiki. Makasih banyak. Nggak apa-apa meskipun cuma 2 orang. Ya udah, Sampai jumpa di lain. ya udah kita tutup ya, aku live ya. Oke, Mbak, aku end juga. Terima kasih ya, Mbak Oke, Beta. makasih. Assalamualaikum. Salam. Yang nge-end Mbak Beta dong. Iya, aku.